Assalamualaikum bos, selamat berjumpa kembali dengan Sony Pengisot. Salam stobi, salam setularas, salam setengah teteretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Sekarang kita akan hunting lagi sahabat. Saya menggunakan Sub Innova pumping yang sudah dimodif menjadi bullpup ini. Seperti biasa, kalau saya sendirian hanya keliling-keliling di perkebunan kelapa yang dekat rumah, yang ya karena memang tidak pernah dihabiskan ketika saya hunting itu, target tetap masih ada. Seperti apa keseruannya, kita lihat saja sambil kita obrolkan beberapa hal tentang senapan ya sahabat ya, di sepanjang perjalanan ini. Kalau melihat dari cuaca mendung dan juga tidak berangin, ini kayaknya bajing sedang enak-enaknya keluar. Ini enak biasanya, tapi kita lihat saja pergerakannya seperti apa ya. Untuk sekarang sahabat, saya menggunakan kamera ini menggunakan Samsung A22. Samsung A22 itu sahabat ya, itu sudah memiliki fitur OIS pada kamera belakangnya, jadi kestabilannya masih cukup lumayan, tapi kamera depannya ini enggak ada. Jadi ketika menggunakan kamera depan itu agak jitter pasti gitu. Dan ini Samsung A22 kan, ini produk Samsung yang sudah agak lama, tipe A ya, tipe A2. Tentu harganya mungkin sekarang sudah di bawah harga 1 jutaan mungkin, tapi sudah ada fitur OIS nya dan layarnya sudah menggunakan layar AMOLED kan, apa Super AMOLED atau AMOLED saya nggak tahu. Jadi cukup asik lah kalau tidak terlalu butuh fitur yang lebih banyak lagi untuk hanya sekedar kamera-kamera ngevlog sederhana. Mungkin ini sudah cukup menggunakan A22. Kenapa kok saya sampaikan? Takut disangka ini adalah hasil kamera dari Motorola X60 Fusion yang pernah saya review sebelumnya gitu. Makanya saya sampaikan dulu bahwa kameranya ini menggunakan Samsung A22. Kalau yang di ini menggunakan Infinix Zero 30 4G, bukan 5G ya. Karena kalau menjadi kamera sitcam itu cari kamera yang tidak ada OIS nya, jadi AIS-nya bisa dimatikan biar tidak bergerak-gerak nanti hasil kameranya. Oke, ayo kita cari saja target. Oke, yuk olahraga yuk. Kita disambut sedang kejar-kejaran bos. Ini kalau sedang kejar-kejaran kayak gini, kalau nggak diam itu agak sulit nanti dia. Tapi kita coba saja. Aduh, candaan bur.
bos, gak sempat ditembak, lari terus nyebrang sungai. Waduh, ada di sebelah sana targetnya. Agak sulit ini. Ya sudahlah, kita cari, nanti kita datangi lagi, mungkin masih ada di sana. Oke, yuk kita jelajah hutan. Kabur lah. Malah hilang bos. Kemana kaburnya ini? Kabur. Kenapa bang kok tidak langsung ditembak saja tadi? Ini klik bos. Maka kita kalau mau menembak itu memang harus benar-benar yakin bahwa itu akan dikena. Kenapa? Karena kalau nggak kena bos, target sedang enak gitu. Plus lompat bluk, dalam posisi nyaman maunya. Kita masih mau menyiapkan unitnya, kemudian target itu melihat kita, kemudian kabur. Itu membuat sesak hati kita bos. Kan ini klik, seandainya PCP itu kan blur, gak kena langsung klerek, bisa langsung ngejarkan kayak gini. Karena ini klik bos. Jadi sekali hantam kalau bisa memang langsung kena gitu kalau klik. Untuk menyiapkan lagi itu, apalagi ada target di depan kita, butuh waktu. Oke, kita cari lagi. Sekarang mungkin hari kawin bos. Bajing itu kejar-kejaran semua, tambah menjauh kan. Apa lari dari saya atau memang kejar-kejaran? Biasanya kalau dua itu, kalau berdua kejar-kejaran berarti dia mau kawin. Dan nggak diam. Barusan di sini ada itu, langsung kabur ke sana langsung. Yuk lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kita masih dapat poin sekarang. Kalau targetnya itu kejar-kejaran terus kayak gini, gimana kita mau membidik kan? Ya. Jatuh bos, kena bos. Akhirnya ada juga yang jatuh bos. Dari mana tuh ini? Ada juga yang jatuh bos. Oke. Yang beli tentu saja headshot bos. Headshot ya. Dan juga pas kenapa kok saya tidak asal nembak sejak tadi kan, karena triggernya ini agak sedikit berat, tidak sensitif seperti halnya kanan dan juga depong 2. Kalau depong 2 dan juga kanan itu ataupun yang monster itu kan memang sensitif. Jadi kalau kita membidik itu seret lurus sedikit langsung bisa langsung tekan trigger. Kalau ini enggak, kalau kita langsung tekan trigger karena triggernya agak sedikit mundur, maka ada gerakan pada senapan kita yang bisa membuat memes itu melenceng. Jadi nggak bisa, harus benar-benar dipegang erat gitu baru dibidik.
Yuk kita cari jalan lagi terus. Kejar-kejaran lagi bos, gak diem kalau kejar-kejaran tuh bos. Gak diberi kesempatan untuk nembak lagi. Tuh sulit, malah kan tambah jauh. Aduh, tambah jauh bahkan. Apa tahu bahwa ada saya? Kejar-kejaran semua bos. Musimnya musim kawin, nggak diam, targetnya nggak diam, gerak terus. Oke bos. Kena bos, kena bos. Kita dapat lagi bos ya, sudah disembelih. Agak sulit bos targetnya bos, karena banyak bergerak. Kenapa nggak disanggong saja bos? Posisi di sana kan biasanya target itu berputar-putar di sana gitu. Apalagi memang teritorialnya kan. Ketika kejar-kejaran kayak gitu, saya itu pembosan sahabat. Kalau duduk itu bosan gitu nunggu. Makanya saya suka belusukan, jalan terus. Walaupun pendapatannya itu nihil, tapi ya daripada duduk diserang nyamuk gitu. Jadi jalan terus. Kan hitung-hitung sambil olahraga sahabat. Ya, cari lagi. Tapi memang lebih enak bos ya. Memang lebih enak itu disanggong sih di lokasi yang memang ada bajing sedang kawin. Biasanya berputar-putar di sana saja. Asalkan memang medannya itu enggak terlalu seberang sungai kayak tadi. Kalau sudah nyebrang sungai untuk kembali kadang-kadang sulit, lama gitu. Memang kembali. Tapi lama dia berputar terus kayak gitu. Aduh, tersangkut bos, tersangkut jatuh. Poin bos, saya sembelih. Oke, lebih baik ketemu dengan target satuan kayak barusan bos, ketimbang ketemu dengan banyak target tapi sedang kejar-kejaran, gak diem. Jadi kayak bisa dibidik. Banyak teman-teman yang bertanya pada saya ketika saya hunting itu, bang pakai unit apa? Pakai mimis apa?
Bos, saya itu mayoritas unit saya, bukan mayoritas sih, mungkin semuanya unit saya itu menggunakan Memes Jawara GR12. Karena saya kan agak kesulitan kalau umpamanya setiap unit itu harus menggunakan Memes yang berbeda. Jadi saya menggunakan Memes GR12 gitu. Cuma nanti akan disesuaikan oleh saya terhadap besaran laras yang digunakan setiap unitnya. Kalau contohnya yang ketika saya menggunakan Canon 808 Magnum, itu larasnya itu agak sempit, bos. Jadi saya menggunakan GR12, tapi oleh saya dipilses menjadi roknya itu menjadi 4,3 4,4, bukan 4,5 mili, tapi 4,3 4,4. Saat saya menggunakan unit ini saya pilses menggunakan 4,5. Ada yang saya biarkan saja saat saya menggunakan Zadvan umpamanya, atau menggunakan river, saya menggunakan standarnya itu ya. Biasanya kan kalau Jawara GR 12 itu roknya lebarnya itu 4,6 4,7, itu biasanya standarnya. Agak lebar memang untuk kelas untuk Jawara GR 12 itu. Jadi itu, bos, di pilses. Apa pilses itu? Ya apa ya, merapikan Memes agar roknya sama gitu. Gitu. Jadi saya akan kesulitan kalau setiap unit saya harus menggunakan Memes yang berbeda. Jadi saya beli Memes yang besar, kemudian saya pilses sendiri, sesuaikan dengan besaran laras yang saya gunakan gitu. Oke. Tersangkut wis jatuh. Poin lagi. Gak ada mimisnya, bos. Gak ada mimisnya. Punggung. Di zona barusan kita hanya dapat 2 ekor, padahal yang kejar-kejaran itu 4 ekor kan, sisanya kabur. Ini sudah siang, jadi kita menuju jalur pulang ini. Oke, sekali ini Mbak burung, yuk. Karena bukan spesialis burung, bos. Barusan sih karena ada ranting di daerah dada ya, jadi kita sulit untuk menembak posisi dada dan kepala karena ada ranting di depannya gitu. Jadi saya tembak belakangnya, tak siapa tahu kena gitu. Kena sih, tapi sayangnya nggak telak, kabur. Karena memang bukan spesialis burung mungkin. Akhirnya walaupun posisinya asik, zong juga. Wah.
Enggak, poin burung, hantam bajing lagi. Aduh. Oke, kita sembelih dulu, bos. Kena gigit, bos, atas, bos. Kena gigit, bos. Kurang kita ikat. Ini mungkin efek gara-gara kita nembak burung tadi, bos. Saya biasanya memang nggak pernah nembak burung sih. Akhirnya kena. Oke. Apes, bos. Ya mungkin dikarenakan tadi nembak burung sih. Saya kan biasanya memang nggak pernah menembak burung. Tapi bagi teman-teman, tapi ini bukan mitos, bos ya, bukan mitos. Bukan. Memang sudah apesnya saja. Biasanya kan saya pegang ekornya, kemudian saya telungkupkan, kemudian saya injak punggungnya, tarik kepalanya ke atas, kemudian saya sembelih kalau masih hidup. Tapi barusan saya mau megang daerah dagunya gitu, mau nyembelih di atas gitu. Kemudian masuk, bos, dua giginya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya melompat juga. Jadi seahli-ahlinya orang pasti kemudian kena juga. Ini tip, bos ya, kalau kalian itu kena gigit, tapi bukan saat hidup ya bajingnya ya, jangan ditarik, bos, jangan ditarik, jangan kemudian dipaksakan dibuka, jangan. Tapi bajingnya itu letakkan di bawah, biarkan saja, dia pasti akan menggigit-gigit, akhirnya lemah, dia akan lepas akhirnya. Kalau dia memang rencananya kan tujuannya mereka akan kabur kan, pasti akan dilepas. Tapi kalau umpamanya kalian tarik, tambah lebar lukanya, bos. Kalau umpamanya Anda paksa untuk dibuka, maka dia akan terus menggigit tambah dalam. Itu tipnya, biarkan dia lepas sendiri. Baik, bos, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, atau derita saya. Semoga terhibur di atas penderitaan saya. Kurang lebih nyaman, maaf. Kita akan ketemu lagi dalam edisi hunting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.